Akhirnya Lukman bisa piknik juga tuh. Dia lagi nyantui di pantai sambil menikmati es kelapa muda. Cuaca hari ini sangat cerah dan semuanya terasa indah. Tapi senyum Lukman seketika lenyap karena ternyata dia cuma mimpi. Dan di situ ada 2 tanda yang nunjukin kalau dia cuma ngelihat ilusi. Apa kamu bisa nebak tandanya? Mataharinya ada 2 tuh, dan lautnya nggak berombak. Lukman langsung ketakutan dan dia tahu kalau dia lagi tidur. Kraken raksasa tiba-tiba muncul dari dalam air. Makhluk ini mengulurkan tentakel panjangnya sambil ngeluarin bunyi mirip sirine. Duh, gawat! Gimana Lukman bisa kabur dari situ ya? Dan kemana dia harus pergi? Dia nggak perlu kemana-mana kok, kan cuma mimpi. Dan kraken itu bisa bikin dia bangun lagi. Si monster meraih tubuh Lukman, kemudian dia mulai sadar. Ternyata Lukman lagi dikurung di dalam laboratorium. Jadi, beberapa hari yang lalu, para saintis berhasil menangkapnya dan mau menjadikan dia sebagai kelinci percobaan. Kraken yang tadi dia dengar sebetulnya bunyi sirine asli. Kedipan lampu merah memenuhi seisi laboratorium yang mirip kapal pecah. Barang-barang berserakan di lantai dan banyak meja nggak tertata rapi. Duh, gimana nih? Dia cuma sendirian lagi. Dan di dinding lab cuma terpasang potret beberapa ilmuwan. Kunci pintunya pasti ada di sela-sela dokumen ini. Buruan, bantu Lukman nyari kuncinya biar dia bisa lolos. Kuncinya memang diumpetin, tapi nggak di ruangan ini. Padahal Lukman nggak perlu pakai kunci loh. Pintunya udah ngebuka tuh. Sebelum keluar dari lab, Lukman perlu ngambil sesuatu. Tapi dia harus bawa apa sih? Amati seisi ruangan ini ya. Dia cuma boleh ngambil 1 barang. Sebaiknya pilih sepatu aja. Itu bisa menghangatkan kakinya saat dia ada di luar lab. Lukman memakai sepatu boot itu kemudian keluar dari lab. Dan saat lagi menyusuri lorong panjang, dia udah dicegat beberapa penjaga. Mereka mulai mengejarnya, tapi Lukman kabur ke arah berlawanan. Di hadapannya muncul 3 jalan. Lorong pertama dipenuhi gas beracun. Di lorong kedua ada jurang gelap yang sangat dalam. Dan di lorong ketiga, kondisinya sangat panas hingga dindingnya menyala merah. Lorong mana yang harus Lukman pilih? Lorong kedua yang ada jurangnya. Amati baik-baik deh. Lantainya bisa mantulin cahaya. Berarti lantai itu berbahan kaca. Jadi Lukman bisa berjalan di atasnya. Lukman kemudian menyusuri lorong kedua dan ternyata dia terjebak. Di depannya udah ada sejumlah penjaga. Dan mereka ngeliatin Lukman. Kalau begini dia nggak akan mungkin bisa kabur kan? Tapi kok ada yang aneh ya? Para penjaga ini nggak membahayakan sama sekali. Kenapa bisa gitu? Para penjaga ini nggak bisa bergerak karena ketiganya cuma patung lilin atau mungkin mereka manusia beneran yang nggak bisa menggerakkan badannya. Lukman keluar dari ruangan itu dan melewati lorong panjang lagi. Pintu di belakangnya tiba-tiba nutup sendiri. Cowok itu dikepung oleh para dokter dan penjaga dari kedua sisi. Duh, Lukman perlu ngapain nih? Buruan, bantu cowok itu keluar dong sebelum mereka ngelihat dia. Kamu ngelihat keranjang cucian itu kan? Di dalamnya ada jas putih. Jadi Lukman harus nyamar seperti dokter supaya dia bisa lewat di sela-sela mereka. Cowok itu memasuki salah satu pintu, kemudian sampai di ruangan besar yang dipakai untuk eksperimen. Di tempat ini mereka naruh subjek penelitian mereka. Sejumlah orang mendekam di deretan sel yang terkunci. Mereka minta Lukman untuk ngebebasin mereka. Tapi dia cuma bisa nolongin 1 orang. Kira-kira tahanan mana ya yang perlu Lukman tolongin? Manusia serigala terkunci di... Siapa yang dicari? Cewek yang di sebelah kanan, tai lalatnya sama dengan cewek yang di poster. Siapa pencuri KTP di sini?
Cowok yang di sebelah kanan, KTP-nya yang asli mencuat di ranselnya. Artinya, yang dia tunjukkan KTP palsu. Siapa penipunya? Cewek yang di sebelah kiri, naskah yang dia baca terbalik. Artinya dia cuma pura-pura jadi aktris. Siapa pencuri yang asli? Kedua cowok ini pencuri, sementara cowok di kiri mengalihkan perhatian si cewek, cowok satunya siap-siap mencuri ponselnya. Surat wasiat Pak Widodo, seorang pengusaha kaya, dicuri. Ada 5 orang di rumah saat itu. Istri Pak Widodo, koki, kepala pelayan, pembantu, dan tukang kebun mereka. Mereka semua ngasih tahu detektif apa yang mereka lakukan malam itu. Bu Widodo sedang duduk di dekat perapian sambil menyulam. Koki sedang bikin sarapan. Kepala pelayan lagi mengawasi beberapa pekerja di ruang duduk. Pembantu lagi nyapu lantai di koridor. Tukang kebun lagi nyiram tanaman di rumah kaca. Setelah obrolan itu, detektif langsung menahan pencurinya. Siapa yang bersalah dan bagaimana detektif tahu? Pencurinya si Koki. Dia bilang lagi nyiapin sarapan, padahal kejahatan terjadi di malam hari. Lili punya toko bunga. Suatu hari, dia ditelepon polisi. Mereka bilang tokonya telah dirampok. Ketika Lili tiba, ada pecahan kaca di tanah di dekat toko, dan sejumlah pot serta tanaman di dalam rusak. Polisi menginterogasi 3 tersangka. Yakub, mantan Lili, bilang, "Aku lagi buru-buru dan enggak ngelihat jendela pecah waktu ngelewatin toko. Aku baru sadar ada masalah waktu dihubungi polisi." Kamila, teman Lili, bilang, "Lili minta aku bantu-bantu di toko. Pas aku datang, semuanya udah pecah. Aku langsung telepon polisi." Mamat, mantan rekan kerja Lili, bilang, "Aku lagi jalan di dekat sini dan kulihat ada yang mecahin jendela dan masuk toko. Ponselku ketinggalan di rumah, jadi aku lari ke kantor polisi. Bisa tebak siapa yang bohong?" Mamat bohong. Pecahan kacanya berserakan di tanah. Artinya, penjahat memecahkan jendela dari dalam. Ayo kita rehat sebentar. Nah, sekarang kamu harus berpikir cepat. Ibu Maria punya 4 putri. Yang pertama bernama April, yang kedua Mei, dan yang ketiga Juni. Siapa nama anak keempat? Tentu saja Maria. Siapa yang nggak termasuk kelompok ini? Napoleon Bonaparte, Ratu Elizabeth, William Shakespeare, Sherlock Holmes, Aristoteles, Christopher Columbus, Donald Trump. Sherlock Holmes, dia satu-satunya karakter fiksi dalam daftar itu. Ada 8 cewek di rumah ini, dan masing-masing sedang sibuk dengan sesuatu. Cewek pertama nyiapin makan malam. Cewek kedua nyalain perapian. Cewek ketiga main catur. Cewek keempat baca buku. Cewek kelima menggambar. Yang keenam membersihkan rumah. Dan yang ketujuh menyiram tanaman. Apa yang dilakukan cewek ke-8? Main catur sama cewek ketiga dong. Seorang wanita menginjak umur 40 di tahun 1850. Tapi tahun 1860 umurnya 30 tahun. Kok bisa gitu? Ini cuma bisa terjadi kalau tahun 1860 lebih awal dari 1850. Yang artinya, wanita itu menginjak umur 40 di tahun 1850 sebelum Masehi dan umur 30 di tahun 1860 sebelum Masehi. Seorang seniman lagi jalan di taman saat tiba-tiba turun hujan. Dia nggak bawa topi ataupun payung untuk menutup kepalanya. Dia juga nggak bisa berteduh di bawah pohon karena hujan terlalu lebat. Tapi rambutnya nggak basah sehelai pun. Kok bisa?
seniman itu gundul. Nah, ayo kita kembali ke teka-teki detektif kita. Robby menang lotre 15 miliar. Dia memutuskan nggak ngasih tahu siapapun tentang hal ini, termasuk istrinya. Di rumah, dia taruh uang itu di berangkas yang tersembunyi di balik sebuah lukisan. Esok harinya, uang itu lenyap. Polisi mengundang semua tersangka untuk diinterogasi. Emi, istri Robby bilang, "Pagi tadi aku masuk ke ruang kantor suamiku untuk bersih-bersih. Berangkasnya udah terbuka dan di dalamnya kosong." Jamil, rekanan bisnis Robby bilang, "Kasihan Robby, dia selalu ingin menang lotre. Aku di rumah seharian kemarin nonton TV." Dan Markus, teman Robby bilang, "Aku ke gym kemarin malam, terus pulang. Nggak habis pikir, tega banget orang yang melakukan ini." Polisi menahan si pencuri. Bisa kamu tebak siapa dia? Rekanan bisnis Robby. Robby nggak ngasih tahu siapapun bahwa dia menang lotre. Istrinya melihat berangkas kosong saat masuk ruangan, tapi dia nggak tahu apa isinya. Marina mengikuti kejuaraan seluncur indah. Dia adalah pesaing kuat dan banyak orang yakin dia akan menang. Pas waktu pemanasan habis, semua peserta mulai persiapan tampil. Marina tampil pertama. Dia keren, tapi tiba-tiba dia tergelincir dan kakinya patah, jadi dia nggak bisa melanjutkan. Penyelidikan mengungkap ada yang merusak sepatunya. Polisi menginterogasi 3 tersangka. Ana bilang, "Aku nggak ngapa-ngapain, tapi aku lihat Lina dan Kiki masuk ruang loker sebelum Marina tampil. Mereka yang merusak sepatu Marina." Lina bilang, "Iya, aku emang masuk ruang loker buat ngambil barang-barangku, tapi aku nggak lihat Kiki kok." Dan Kiki bilang, "Iya, soalnya aku latihan di gym sampai tiba giliranku. Lagian, Ana bohong. Aku lihat dia di ruang loker." Bisa tebak siapa yang bohong? Kiki, dia nggak bisa latihan di gym, sebab waktu pemanasan sudah habis saat kompetisi dimulai. Inilah yang terjadi. Kiki masuk ruang loker dan merusak sepatu Marina. Terus Lina masuk ruang loker setelah Kiki. Dan itu yang dilihat Ana. Di kerajaan laut, Sasa ketemu Neptunus. Dia lagi duduk di singgasana ditemani 3 putri duyung. Neptunus minta Sasa untuk ngembaliin kalung mutiara istrinya yang baru aja hilang. Dia kebetulan nemu kalung itu di area pantai. Tapi putri duyung mana nih yang jadi istri Neptunus? Bantuin Sasa buat ngembaliin kalung itu dong. Putri duyung ketiga, cuma dia yang pakai cincin tunangan. Lisa berprofesi sebagai model terkenal. Dia ditemukan pingsan di ruang gantinya saat sesi pemotretan. Lalu dia dilarikan ke rumah sakit. Dokter bilang dia kena alergi parah. Tapi saat Lisa sadar, dia terus-terusan bilang kalau dia belum makan seharian. Sang manajer jadi khawatir banget sama kondisinya. Dan dia mulai nanyain orang-orang di sekitar Lisa. Penata gaya Lisa bilang dia cuma make upin Lisa dan gak sempat ngeliat Lisa makan. Petugas kebersihan bilang dia ngebersihin ruang ganti dengan produk organik yang gak bikin alergi. Saingan utama Lisa, Nora, bilang dia cuma nonton pemotretan seharian full, tapi dia nggak tahu menau soal kejadian itu. Apa kamu tahu siapa pelakunya? Si penata gaya. Saat itu, Lisa cuma bisa nelen lipstik. Di tengah malam, Pak Dennis terbangun oleh dentuman keras. Salah satu anaknya pasti udah keluar, padahal mereka nggak boleh keluyuran malam-malam. Pria itu langsung ngecek kamar anak-anaknya, tapi Karina, Ratih, dan Derry masih tidur nyenyak. Perhatiin anak-anak ini dan cari tahu siapa yang diam-diam keluar dari rumah. Ratih, di balik gorden ada sepatu kotor tuh. Dan di bawah kasurnya ada kentang goreng nyecer. Bella mau jalan-jalan dengan naik kereta. Suhu di dalam gerbong lagi ngebul-ngebulnya. Jadi dia ngelepas gelang emasnya yang berhias. Lalu dia naruh gelang itu di meja kecil yang ada di depannya. Beberapa saat kemudian, kereta memasuki terowongan dan suasananya langsung jadi gelap gulita. Dan setelah keretanya keluar terowongan, gelang tadi udah hilang. Oh no! Bella jadi kaget banget. Ada yang nyuri gelangku. Di dekat tempat duduknya cuma ada 3 penumpang lain.
Helena bilang, tadi dia sempat ketiduran. Rina lagi baca buku dengan gadgetnya. Sedangkan Gary udah pergi ke toilet sebelum kereta itu masuk terowongan. Siapa yang udah nyuri gelang Bella? Helena. Tadi lengan bajunya digulung, tapi kemudian dia ngelepas gulungan bajunya untuk ngumpetin gelang itu. Sarah beli es krim di hari Sabtu, tapi dia nggak mau ngebocorin rasanya. Saat dia bangun tidur di hari Minggu, es krimnya udah lenyap. Kemudian dia nanyain semua orang di rumah soal es krim itu. Jimmy bilang dia berangkat kerja sejak pagi dan nggak lihat ada es krim. Myrna bilang dia pengen makan es krim karamel di sore harinya, tapi saat itu dia nggak bisa menikmatinya. Johan nggak tahu menau soal es krim itu, dan dia nggak pengen nyobain. Waduh, jadi siapa nih yang udah makan es krim Sarah? Myrna. Sarah nggak ngasih tahu rasa es krim itu kan? Tapi kok Myrna bisa yakin banget kalau es krim itu rasa karamel? Apa kamu bisa nebak Putri Duyung yang asli di gambar ini? Dia cowok, jadi nggak mungkin jadi Putri Duyung. Cewek di sebelah kanan lagi berjemur dan kakinya nggak nyemplung ke air. Putri Duyung nggak akan tahan dengan kondisi begitu karena dia bisa kering saat terkena cahaya matahari. Jadi, Putri Duyung yang asli pasti cewek ini. Supermarket ini beberapa kali mengalami kasus pencurian. Totalnya ada 3 kasus yang terjadi pada bulan Januari, April, dan Juni. Bahkan aksi si pelaku juga terekam kamera CCTV. Pak Satpam mulai merhatiin semua rekamannya dan ngeliat satu detail penting. Setelah itu, identitas si pelaku bisa kebongkar. Memangnya dia ngeliat apa sih? Ibu hamil. Pak Satpam yang jeli ini tahu kalau di bulan Januari, cewek itu hamil sekitar 6-7 bulan. Di bulan Juni, dia masih hamil juga tuh. Berarti cewek itu nggak beneran hamil, tapi dia lagi ngumpetin daging kalengan hasil curian. Perampok ini mau ngambil uang di bank setempat. Dia punya rencana jenius untuk nyamar jadi teller bank agar bisa masuk ke dalam berangkas. Saat sampai di dekat berangkas, dia ngeliat ada satpam yang berjaga di depan pintu. Wah, si perampok udah salah kalkulasi. Menghubungi polisi dan melapor kalau dia dirampok. Detektif Chandra tiba di TKP dan menemukan Pak Tabah terikat ke kursi. Pak Tabah bilang, waktu dia tidur ada orang bertopeng masuk ke kamarnya. Orang itu mengangkatnya dari tempat tidur, mengikatnya ke kursi, lalu mengambil semua tabungan yang dia simpan di lemari. Waktu orang itu pergi, dia berhasil menelepon polisi karena HP-nya ada di sakunya. Tapi Detektif Chandra tetap nggak percaya. Kenapa ya? Pak Tabah bilang dia diangkat dari tempat tidur, tapi tempat tidurnya rapi tuh. Perampoknya pasti nggak mau kan repot-repot ngerapiin tempat tidur Pak Tabah dulu sebelum kabur. Detektif Chandra sedang menghabiskan liburan musim dingin di resort ski bersama teman-temannya. Besok paginya, mereka mau main ski di atas salju segar yang turun semalam. Tapi petugas polisi setempat menelepon dan memintanya datang ke hotel di dekat sana untuk memecahkan sebuah kasus. Jadi, Detektif Chandra harus pergi. Ternyata ada yang merampok meja kasir dan ada 3 tersangka. Kiki bilang, aku semalam tidur di kamar. Edgar bilang, aku ada pesta di hotel lain dan baru kembali 1 jam lalu. Fendi bilang, aku nonton acara TV semalaman dan nggak mencuri apa-apa. Siapa yang bersalah? Edgar, kalau dia baru kembali, jejak kakinya pasti kelihatan di salju yang segar itu. Tapi nggak ada jejak kaki yang mengarah ke hotel waktu Detektif Chandra jalan ke sana.
Sebuah kecelakaan mobil terjadi di pinggiran kota dan polisi datang untuk menyelidiki kasus ini. Sopirnya terjun ke tebing tepat di tikungan tajam. Mobil itu terbalik dan si sopir terdorong keluar, lalu terjebak di sana. Dia bawa HP, jadi bisa menelepon. Seorang petugas polisi membantu si sopir keluar dan memintanya menunjukkan isi bagasinya. Sopir itu dengan senang hati membukanya. Di bagasi ada koper, peralatan, dan ban serep. Petugas polisi itu mengatakan, kecelakaan ini direkayasa. Kenapa? Si sopir mengeluarkan kunci dari sakunya. Kalau memang kecelakaan beneran, kuncinya pasti ada di mobil. Bu Gracia menelepon polisi dan bilang kalau dia dirampok. Detektif Chandra datang untuk menyelidiki. Begini kesaksiannya. Waktu itu hampir tengah malam. Aku di kamar, di lantai atas, lagi melukis. Tiba-tiba listrik padam. Karena nggak ada lampu atau listrik, aku cuma bisa lihat lampu jalan di luar. Terus telepon kabelnya bunyi. Aku takut, jadi nggak kuangkat. Aku diam di lantai atas dan sekitar 10 menit kemudian listriknya nyala lagi. Terus aku tidur. Tapi pagi ini aku baru sadar ada yang mencuri cincin berlian nenekku. Detektif Chandra nggak percaya. Kenapa? Kalau lampu dan listriknya padam, gimana bisa telepon kabelnya tetap bunyi? Bu Gracia pasti ngarang. Davin naik mobil untuk belanja dan parkir di depan toko. Seperti biasa, dia lupa parkir di mana dan nggak nemu mobilnya. Untungnya, dia udah memfoto mobilnya yang diparkir. Dia melihat fotonya untuk mencari nomor tempat parkirnya. Masalahnya, nomor tempat parkirnya tertutup dan nomor-nomor tempat parkir di sebelahnya nggak masuk akal. Bisa tebak berapa nomor tempat parkir Davin dan di mana dia harus mencari mobilnya? Angka di foto itu cuma terbalik. Angkanya 86 sampai 91 dan mobilnya diparkir di 87. Sekarang aku punya kuis logo singkat buat kamu. Aku bakal ngasih lihat logonya dan kamu tebak perusahaannya. Ini yang pertama. Kenal logo ini? Ini Honda, merek mobil Jepang. Yang ini gampang banget, bisa tebak? Pepsi dong. Kalau buaya imut ini, kamu ingat? Ya, ini Lacoste, merek pakaian asal Prancis. Nih, gampang lagi. Aku yakin ini ada di HP-mu. Yap, benar. Ini Spotify. Kalau yang ini? Yap, ini Nike. Yang satu ini merek super mewah. Bisa tebak? Itu Louis Vuitton. Oke, satu lagi, agak sulit, tapi kamu pasti bisa. Apa tebakanmu? Ini Reebok, perusahaan alas kaki asal Amerika. Kamu kenal banteng ini? Ini lambang Lamborghini. Ini persegi panjang kuning yang terkenal banget. Dari mana asalnya? Itu logo National Geographic. Pondi dan Vania tinggal di negara dengan layanan pos yang sangat buruk. Semua yang dikirim lewat pos dicuri dari paketnya. Gimana Pondi bisa ngirimin istrinya cincin berlian kalau mereka bisa beli gembok, tapi nggak punya kunci gembok masing-masing? Flora harus nyusun semua batu ini dalam urutan yang benar. Dia punya 4 batu yang masing-masing berwarna ungu, hijau, merah, dan biru. Di petunjuknya tertulis begini. 1.
Batu merah cuma bersebelahan dengan satu batu. 2. Batu hijau dan ungu nggak bersebelahan. 3. Batu hijau berada di tepi kanan. Apa kamu bisa ngebantu Flora untuk nyusun batu ini? Kalau batu merah cuma bersebelahan dengan satu batu, berarti posisinya ada batu ini antara tepi kiri atau tepi kanan. Tapi karena batu hijau sudah ada di tepi kanan, batu merah ini pasti ada di tepi kiri. Petunjuk nomor 2 juga nyebutin kalau batu hijau dan ungu nggak bersebelahan. Berarti di tengah-tengahnya ada batu biru. Jadi urutannya adalah batu merah, ungu, biru, dan hijau. Kayla lagi menjelajahi hutan di siang bolong, dan saat ngeliat rumah kosong, dia langsung masuk ke situ. Pintu di belakangnya langsung nutup dan gak bisa dibuka lagi. Waduh, Kayla terjebak tuh. Lalu di hadapannya ada 3 pintu yang harus dia pilih. Di balik pintu pertama ada lubang besar yang akan menjebaknya sampai jauh ke bawah tanah. Di balik pintu kedua ada kaca pembesar yang terfokus langsung ke cahaya matahari. Dan kaca ini bisa ngebakar tubuhnya kalau dia berani lewat. Di balik pintu ketiga ada singa garang yang siap menerkamnya dari dalam. Gimana cara Kayla kabur dari rumah itu? Kayla harus nunggu sampai malam. Dengan begini, dia bisa melewati pintu kedua yang diberi kaca pembesar tanpa was-was. Amelia, Bella, Citra, dan Denisa adalah saudara kembar 4 yang suka ngeprank. Suatu hari, guru mereka ngebolehin Amelia untuk pulang cepat karena dia harus pergi ke dokter. Tapi bu guru ini nggak hafal dengan Amelia yang asli. Lalu si kembar 4 malah ngejailin guru mereka dengan bilang begini, Amelia ada di antara kami yang berdiri di tengah. Bukan, Amelia ada di antara kami yang berdiri di samping. Aku Amelia, aku bukan Amelia. Dari semua keterangan ini cuma satu yang bisa dipercaya. Kira-kira mana ya Amelia yang asli? Kalau Amelia adalah cewek yang pertama, berarti cewek kedua dan keempat ini berkata jujur. Tapi kalau Amelia adalah cewek yang kedua, maka cewek pertama dan keempat berkata jujur. Kalau Amelia adalah cewek yang ketiga, berarti cewek yang pertama dan ketiga berkata jujur. Tapi kalau ternyata Amelia adalah cewek yang keempat, maka cuma cewek kedua ini yang udah jujur. Jadi udah jelas lah ya, Amelia pasti cewek yang keempat. Ismi kesasar setelah dia muter-muter di tengah hutan. Beberapa saat kemudian, dia nemu rumah penyihir, ngelus-elus Anabul dan minta tolong si penyihir untuk dicariin jalan pulang. Tapi penyihir itu lagi pengen main game. Kalau Ismi menang, dia bisa pulang. Tapi kalau kalah, dia harus tinggal bersama si penyihir selamanya. Kita perlu nyebutin angka dari 1 sampai 10. Pemain berikutnya harus milih angka dari 1 sampai 10 yang nilainya lebih besar dari angka sebelumnya. Orang pertama yang bisa nyebut angka 50 akan menang. Sekarang giliranmu. Gimana cara Ismi ngalahin si penyihir di game ini? Untuk nyebutin angka 50, Ismi harus bikin si penyihir nyebutin angka 40 sampai 49. Jadi sebelum sampai 50, dia harus bilang 39. Nah, kalau dia mau nyebutin angka 39, si penyihir perlu milih angka dari 29 sampai 38. Jadi Ismi harus bilang 28, dan sebelum itu ada angka 17. Sebelumnya lagi ada angka 6. Jadi, Ismi harus mulai dengan angka 6, lalu 17, 28, 39, dan 50. Carla terbangun di penjara bawah tanah dalam keadaan linglung. Dia harus keluar dari situ, tapi pintunya di password. Apa kamu bisa nebak kodenya? Deret angka ini dihasilkan dengan mindahin digit terakhir di deret sebelumnya. Jadi, kata sandinya pasti 4728. Bu Davi sudah berusia lanjut, tapi dia suka banget nyeritain pengalaman hidupnya. Setelah menjalani 1/4 hidupku, aku beli mobil pertamaku. Aku menikah 1/12 hidupku kemudian. Dan 1/6 hidupku kemudian aku mulai berbisnis.
Seperempat hidupku kemudian, cucu pertamaku lahir. Dia baru ngerayain ulang tahunnya yang ke-18. Berapa umur Bu Davi? Oke, kita ganti aja umur Bu Davi dengan simbol X tahun. Seperempat dari hidupnya sampai dia beli mobil pertama adalah X/4. Lalu ada X/12 hingga pernikahannya. X/6 menuju perintisan bisnisnya. X/4 menuju kelahiran cucunya. Tambahin juga selang 18 tahun dari saat itu sampai sekarang. Hasilnya harus sama dengan X. Dengan nyelesain persamaan ini, kamu bisa tahu kalau X sama dengan 72. Jadi saat ini, Bu Davi sudah berusia 72 tahun. Ismi muter-muter di tengah hutan lagi, tapi kali ini dia nggak kesasar. Untungnya dia bisa nemu jalan pulang, tapi dia harus lewat jalan lain untuk pergi ke rumah si penyihir. Dia juga punya teka-teki seru untuk perempuan tua itu. Rencananya, Ismi mau bikin kesepakatan. Kalau si penyihir nggak bisa mecahin teka-teki ini, Ismi boleh membawa pulang kucing kesayangannya. Penyihir itu akhirnya mau mengikuti permainan Ismi. Dia diberi selembar kertas persegi ukuran 4 x 4 cm. Jadi luas totalnya 16 cm persegi. Ubah kertas ini jadi persegi seluas 8 cm persegi tanpa penggaris. Gimana penyihir itu bisa nyari solusinya? Dia harus ngelipat keempat sudut persegi ke bagian tengah untuk mendapat persegi yang luasnya 2 kali lebih kecil dari persegi pertama. Yah, Ismi masih belum beruntung tuh. Kucing si penyihir masih tetap bersamanya. Di dalam kardus ini ada 5 bola merah, 8 bola biru, dan 11 bola ungu. Alisa dapat giliran untuk mecahin tugas rumit. Dengan mata tertutup, dia harus ngambil bola yang ada sampai dia yakin kalau dia udah ngambil 2 warna yang berbeda. Minimal dia harus ngambil berapa bola ya, biar tugasnya ini bisa terpecahkan. Apes-apesnya Alisa perlu ngambil bola yang warnanya sama sampai habis. Tapi kebanyakan bola itu berwarna ungu. Jadi kalau dia selalu ngambil... Bapak dan Ibu Lucky punya 7 anak perempuan. Masing-masing dari mereka punya 1 saudara laki-laki. Ada berapa anggota keluarga ini? Jawaban yang benar adalah 10. Pak Lucky, Bu Lucky, 7 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Dr. Lucky adalah ahli kimia terkenal dunia. Dia tiba di London untuk menghadiri seminar internasional. Keesokan pagi, petugas kebersihan menemukan Dr. Lucky pingsan di lantai. Salah satu asisten lab meracuni sang ahli kimia. Nama 6 asisten ini adalah Austin, William, Oscar, Leo, DeGee, dan Robert. Untuk memecahkan kasus, manajer lab menelepon Detektif Chandra. Dr. Lucky meninggalkan catatan misterius. Ini yang dia tulis: 76, 20, 44, 79, 16, 22, 7. Setelah membaca catatan, Detektif Chandra meminta polisi menangkap 2 penjahat. Siapa penjahatnya? Oscar dan Austin. Ingat, Dr. Lucky ahli kimia. Dia membuat kode nama pesaingnya menggunakan tabel periodik yang digantung di dinding. Dr. Lucky membaik dan kembali bekerja di lab. Dia mengundang ilmuwan muda, Carlos, untuk wawancara kerja. Resumenya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jadi Dr. Lucky memutuskan untuk mengecek logika Carlos. Dia memberikan teka-teki angka ini kepada Carlos. Carlos memecahkan tugas ini dengan cepat. Kalau kamu, ini petunjuknya. Kamu harus membaca teka-teki ini dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Soal 1. Angka berapa yang harus mengisi 2 barisan bilangan berikutnya? Dan soal 2. Kenapa? Inilah jawaban yang tepat. Baris ketiga mewakili 2 angka 1. Baris keempat kemudian menjadi 1 angka 2 dan 1 angka 1. Jadi, baris kelima adalah 1 angka 1, 1 angka 2, dan 2 angka 1.
Dengan logika yang sama, baris ke-6 adalah 3 angka 1, 2 angka 2, dan 1 angka 1. Baris ke-7 berarti 1 angka 3, 1 angka 1, 2 angka 2, dan 2 angka 1. Dr. Lucky memperkerjakan Carlos dan membawanya ke ruang bawah tanah lab. Tapi seseorang mengubah kata sandi pintu di sana. Bisa bantu mereka menebak kodenya? Tulisan ini adalah petunjuknya. Kata sandi yang tepat adalah surplus. Dr. Lucky memberikan 1 teka-teki lagi kepada karyawan barunya. Seorang pria mampu bertahan 8 malam tanpa tidur. Kok bisa? Bisa bantu Carlos menjawabnya? Jawaban yang benar adalah mudah, karena pria itu tidur pada siang hari. Di ruang bawah tanah, Dr. Lucky mendapati ada orang mencuri inovasi terbarunya, yaitu kostum superhero. Oh no! Dia menanyai 3 tersangka. Jaka, petugas kebersihan, berkata, "Aku membersihkan lantai di lorong sepanjang pagi. Aku belum memasuki kantor Bapak." Pedro, asisten lab, berkata, "Aku sedang mengerjakan proyekku sendiri. Lagi pula aku tidak punya kunci ruangan Bapak." Dan istri Dr. Lucky, Helena, berkata, "Kamu nggak pernah cerita sedang meneliti apa. Bagaimana aku tahu apa yang harus aku curi?" Dr. Lucky mengambil sidik jari dari lemari tempat kostum, tapi dia cuma menemukan sidik jarinya sendiri. Siapa yang mencuri kostum? Helena, cuma dia yang memakai sarung tangan. Setelah interogasi, Helena mengaku sudah menjual kostum itu kepada musuh besar Dr. Lucky, Dr. Filippo. Dr. Lucky ke labnya untuk mengambil kembali penemuannya. Penjaga menyeramkan menghentikan Dr. Lucky di pintu masuk dan menanyakan kata sandi. Bisa bantu mencari kodenya? Lihat tanda di dinding itu. Kamu harus mengatur ulang huruf-hurufnya untuk membentuk satu kata. Kode sandi yang benar adalah cuma satu kata. Dr. Lucky berhasil masuk ke lab dan mendapati dirinya di tempat aneh yang dijaga 2 orang. Salah satu penjaga ini selalu jujur, sementara yang lain selalu bohong. Dr. Lucky tidak tahu yang mana. Dia cuma bisa mengajukan 1 pertanyaan untuk terus masuk. Apa yang harus dia tanyakan? Jika dia bertanya kepada penjaga yang selalu jujur, dia akan mengatakan si penjaga lain akan menunjuk pintu yang berbahaya. Dan jika dia bertanya kepada penjaga yang selalu berbohong, dia akan memberitahu pintu yang berlawanan dari penjaga jujur dan menunjuk pintu yang berbahaya. Yang manapun hasilnya, kedua penjaga akan menunjuk pintu berbahaya. Jadi, Dr. Lucky bisa memilih pintu satunya. Dr. Lucky memasuki ruangan selanjutnya dan melihat kelompok ilmuwan. Bisa temukan hal aneh di sini? Para ilmuwan memegang 4 potong pizza, tapi cuma 3 potong yang hilang dari kotak pizza ini. Kakak perempuan Amy, Vivi, memberi daftar belanja dan memintanya membeli beberapa bahan makanan. Amy menerima daftar itu tanpa melihatnya. Saat tiba di swalayan, dia sadar kakaknya ngerjain dia. Vivi menulis produk yang dia butuhkan dengan sandi. Kamu bisa bantu Amy cari tahu apa yang harus dia beli? Inilah produk pertama, blueberry. Gimana dengan yang ini? Watermelon, semangka. Bisa kamu kenali makanan ini? Betul, buah kiwi. Inilah teka-teki berikutnya. Kamu bisa pecahin kode ini.
grape, anggur. Kalau yang ini gimana? Pineapple, nanas, bagus. Teka-teki berikutnya, ada ide? Vivi butuh pisang. Dan gimana dengan makanan ini? Betul, Ami harus membeli jeruk. Dan ini produk terakhir. Kamu tahu apa ini? Lemon. Ami mengambil semua yang dibutuhkan dan berjalan ke kasir. Kasir bilang, "Belanjamu akan kudiskon 90% kalau kamu bisa mecahin teka-tekiku." Ami setuju. Ini teka-tekinya. Kalau di satu tanganmu ada 3 apel dan 4 jeruk, lalu 4 apel serta 3 jeruk di tangan yang satunya, apa yang kamu punya? Apa kamu bisa bantu Ami memecahkan teka-teki ini? Cobalah berpikir kreatif. Jelas, kamu harus punya tangan sangat besar untuk memegang itu semua. Ami meninggalkan swalayan dan hendak pulang. Tiba-tiba, dia sadar dompetnya ketinggalan di kasir. Dia berlari kembali ke swalayan, tapi dompetnya nggak bisa ditemukan. Ami menanyai 3 orang yang berdiri di dekatnya. Bobby, si kasir bilang, "Maaf, aku nggak melihat dompetmu. Aku lagi ada pembeli lain." Salah satu pembeli, Kiki, bilang, "Kurasa aku melihat petugas kebersihan mengambil dompetmu dari kasir sehabis kamu pergi." Dan petugas kebersihan, Nani, bilang, "Kamu pikir aku apaan? Aku butuh kerjaan ini buat bantu keluargaku." Siapa pencuri dompet itu? Kiki, tangannya memegang dompetnya sendiri, tapi ada dompet Ami yang disembunyikan di sepatu botnya. Ami nggak mau buang-buang waktu, jadi dia bilang ke Kiki, "Aku nggak akan memanggil polisi kalau kamu kembaliin dompetku dan memecahkan teka-tekiku." Ini teka-tekinya. Apa kamu bisa sebutin 4 hari yang dimulai dengan huruf H? Ini hari keberuntungan Kiki, karena dia bisa menjawab teka-teki itu. Apa jawabannya? Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan seterusnya. Ami, Vivi, dan cowok mereka, Yos dan Gaga, pergi hiking dan tersesat. Mereka berkeliaran di hutan beberapa jam dan nemu tanda ini. Ada 3 jalan melalui hutan itu. Yang pertama akan membawa mereka ke rawa-rawa beracun. Tak ada yang kembali dari rawa itu dalam keadaan hidup. Beberapa harimau lapar menghadang jalan kedua. Dan untuk memakai jalan ketiga, mereka harus menyeberangi sungai sedingin es. Jalan mana yang paling aman? Yang ketiga, lihat tanda ini, tertulis kedalaman sungai cuma 50 cm. Mereka bisa menyeberanginya dengan mudah. Hari cepat sekali gelap. Ketika mereka mencari cara untuk menyeberang sungai, ponsel mereka kehabisan baterai dan cuma ada 1 lampu senter. Sungai itu terlalu berisiko untuk diseberangi tanpa penerangan. Jika mereka berempat menyeberang bersama, sinar lampu senternya nggak akan memadai. Selain itu, tiap orang menyeberangi sungai dengan kecepatan berbeda. Ami butuh waktu 1 menit, Vivi butuh 2 menit, Yos akan butuh 7 menit, dan Gaga 10 menit. Berapa waktu tersingkat yang dibutuhkan keempat orang itu untuk menyeberang sungai? Biasanya, orang menyimpulkan bahwa orang yang tercepat harus membimbing semua orang. Dalam hal ini, Ami harus menemani Gaga. Ini butuh waktu 10 menit. Lalu dia butuh 1 menit untuk kembali.
Dia akan memandu Yos menyeberangi sungai. Ini butuh waktu 7 menit. Lalu Ami butuh 1 menit untuk kembali ke Vivi dan menyeberangi sungai itu dalam 2 menit terakhir. Dalam hal ini, seluruh proses butuh waktu 21 menit. Tapi tugasnya adalah meminimalkan waktu. Kita harus mencari cara agar orang yang berjalan paling lambat bisa jalan bersama. Jadi, ini urutan yang benar. Ami dan Vivi menyeberang sungai yang butuh waktu 2 menit. Lalu Vivi kembali. Itu 2 menit lagi. Gaga dan Yos mengambil lampu senter dari Vivi dan menyeberang sungai. Mereka butuh 10 menit. Lalu Ami kembali dengan senter menjemput Vivi. Dan mereka menyeberang bersama. Itu 3 menit.